Dari Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu, Nabi bersabda, la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis riwayat Ahmad. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, barang siapa membaca la ilaha illallah syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah SWT akan menulis baginya 2 juta kebaikan. Bagaimanakah status 2 hadis di atas? Apakah boleh dijadikan amalan zikir karena begitu besar? Hadis yang ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam riwayat Tabrani, boleh diamalkan walaupun dia dhaif, maka untuk fadail amal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar ada 2, satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan untuk fadail amal, hadis dhaif, hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis maqtu' boleh diamalkan. Ijma' ulama, ijma', bukan kata saya, kata Ibnu Hajar Al-Haythami. Maka untuk fadhail a'mal boleh walaupun hadis itu dhaif. Ini hadis ini dhaif, boleh diamalkan untuk fadhail a'mal, motivasi beramal. Syaratnya berapa? 5. Bukan dalam masalah halal haram, bukan masalah akidah, bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada riwayat yang kadzab pendusta, dan untuk fadhail a'mal, untuk motivasi beramal supaya banyak berzikir, boleh, tak masalah. Yang tak boleh diamalkan hadis maudhu', palsu. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Apa hukumnya jika ada seorang wanita laki-laki, dia bertanya tentang hukum onani. Qad aflahal, buka surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashyun, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluan. Kemaluannya hanya untuk 2, illa ala azwajihim, istri, aw ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahaya. Fa man yabtagha wara dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di luar istri, bukan pula budak hamba sahaya, fa ulaika humul adun, mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang melampau batas. Inilah dalil ulama mengharamkan onani, masturbasi. Maka kata Nabi, kalau kalian sanggup menikah, kalian tazawwaj, menikah. Kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Anak-anak lajang mahasiswa, banyak puasa sunat, Senin Kamis terlalu sedikit 8 hari, puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau makanan berkurang, libido seksual kurang, insya Allah nafsu dah. Kemauan ada, nafsu dah. Tak nampak anak gadis Rabun. Pergi kalian ke Opura sana, naik kuda 1 jam. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up, memanah, menembak, berenang. Pergi. Mahal Pak Ustaz kalau berenang, Sungai Siak luas. Pergi sana, terjun ke bawah. Insya Allah hilang nafsu. Kalau tak percaya, pergi naik ke Leton, terjun ke bawah. Bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Saya mempunyai adik ipar perempuan. Sewaktu acara maulid Nabi di kampung, dia diminta ngaji dalam acara tersebut. Buat jamaah semua terkejut. Ketika dia sudah depan mengaji ala kadarnya, nggak pakai irama lagu, makin cepat saja. Otomatis orang tua jadi malu. Setelah ditanya, dia berdalih, kalau pakai lagu nanti mengundang syahwat bagi laki-laki yang mendengar, sehingga membuat dosa. Bagaimana dengan pemahaman adik saya Pak Ustaz? Dia sudah S2 loh. Pertama, lagu itu ada namanya Bayati Sobasikan Hawan Jahar Karas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada nama tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin yang dimaksudnya tadi, karena tak ada orang mengaji tak pakai lagu. Semua pakai lagu. Dulu saya sangka Imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu. Jadi saya tanyakan ke Ustaz Indra Gunawan, Imam Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan. Ustaz, coba dengar Imam Masjidil Haram ini. Kata orang tak pakai lagu. Pakai, kata dia. Ini lagunya ini lagunya ini lagu. Kenapa kata orang tak pakai lagu? Yang mendengar itu tak tahu lagu. Disangkanya kalau baca Quran tak pakai lagu, begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak pakai lagu. Kalau dia masih ada irama, itu masih ada lagu. Yang tak boleh itu memasukkan lagu Melayu. Itu baru tak boleh. Lagu Jawa, lagu Batak masuk, lagu Tortor masuk, tak boleh. Lagu Melayu malah. Allahu Akbar, itu tak boleh. Rusak makna dulu. Saya selama ini membaca doa puasa sunat sama dengan puasa Ramadan. Bolehkah itu Pak Ustaz? Doa apanya? Allahumma laka sumtu baik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Itu hadisnya tak dhaif. Hadis dhaif tetap boleh untuk fadhail amal. Syekh Ibn Utsaimin ulama Saudi Arabia mengatakan boleh baca Allahumma laka sumtu. Satu lagi doanya, zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Satu lagi doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana, hadis dhaif, boleh dipakai. Hadis sahih untuk makan apa? Bismillah. Ya ghulam, hai anak, kalau kau mau makan, sambillah, bismillah. Pendek. Nanti kalau ada orang, saya tak mau pakai hadis-hadis dhaif, saya mau pakai hadis sahih. Bismillah.
Dua kemungkinan. Memang dia berpegang hadis sahih atau memang udah lapar betul. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari tubuh karena Allah Ta'ala. Bolehkah begitu Ustaz niat mandi wajib? Karena yang saya diajarkan oleh guru saya begitu waktu di SMP dulu. Gimana yang betulnya Pak Ustaz? Ambil air, pertama berwuduk dulu. Nabi mengajarkan wuduk dulu. Macam wuduk mau sholat. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Siramkan air ke sebelah kanan dulu biar jangan terkejut dari bawah. Kaki kanan, kaki kiri, betis kanan, betis kiri sampai ke atas siram semua. Nah, kapan berniatnya? Niat itu di dalam. Ma'alun niat al-qalbu, tempatnya dalam hati. Andai tak dilafazkannya sah. Waktu memulai bismillah itu. Tapi kalau ada WC di dalam tak boleh disebut bismillah. Karena tak boleh menyebut nama Allah kalau ada WC. Cukup di dalam saja. Ini yang mengajarkan pakai lafaz ini boleh. Boleh melafazkan niat untuk menghilangkan was-was. Karena ada orang sebagian kalau tak dilafazkannya was-was dia. Begitu disiramkan air, ini mandi sunat apa mandi wajib ya? Nah, maka dia lafazkan nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Baik, tak salah. Apa niat puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Daud? Niat puasa Senin Kamis saja otomatis dapat niat puasa Daud. Saya puasa Kamis besok, otomatis dapat puasa Daud. Apa niat puasa Senin Kamis digabung puasa Daud? Saya ulang balik. Saya sangka tadi puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Rajab. Saya ulang balik. Saya besok niat puasa Kamis. Kebetulan di bulan Rajab, otomatis dapat puasa Rajab. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis, puasa Daud, pendapat pertama, pilih, jangan campur. Senin Kamis saja. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Atau Daud saja. Senin, Rabu, Jumat. Maka Kamis tak dapat. Karena kalau sudah Senin, Selasa makan. Rabu puasa, Kamis makan. Itu cara yang pertama. Pilih saja, Senin Kamis saja atau puasa Daud saja. Itu pendapat ulama yang pertama. Adapun yang kedua mengatakan boleh campur. Tapi saya condong untuk memilih, bukan dicampur. Paling sedikit 3 hari. 13, 14, 15. Kalau tanggup 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau mau lagi puasa Daud 15. Kalau mau puasa dahar. Namanya saumud dahri, puasa sepanjang tahun. Ada sahabat yang melakukannya. Boleh. Mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan puasa dahar. Suami sudah meninggal, anak-anak sudah besar, dia badannya sehat, sendirian di rumah, tak ada halangan, tak ada terhalang dia masak segala macam, tak ada ini, tak ada. Maka dia puasa dahar. Aisyah, Sayyidatuna Aisyah istri Nabi puasa dahar setelah Nabi meninggal. Karena dia tak ada tanggungan, dia puasa dahar sepanjang hari. Boleh, pilihlah 3 hari, 8 hari, 15 hari atau puasa dahar. Jangan dicampur-campur macam begitu. Tolong Ustaz bacakan niat puasa sunat Senin Kamis yang digabung dengan puasa Daud dan puasa pengganti bukan Ramadan. Saya niat puasa qadha titik. Satu niat saja. Niat puasa qadha besok pagi. Kalau kebetulan besok hari Kamis, otomatis dapat puasa Kamis. Kalau kebetulan hari Kamisnya di bulan Rajab, otomatis dapat 3. Qadha-nya tunai, Kamisnya dapat, sunat Rajabnya dapat. Saya niat puasa qadha esok pagi. Satu saja cukup. Ketika saya sedang baca Quran, kadang tak terasa air mata ini meleleh. Begitupun ketika mendengar suara imam kita, Ustaz Nazri, begitu merdu sampai keluar air mata. Begitu nikmatnya rasa hati. Apakah yang demikian itu sudah lembut di naungi Allah? Salah satu menunjukkan hati lembut adalah ketika meneteskan air mata. Kata Nabi, wabeku, menangislah kalian. Kalau kalian tak bisa menangis, tabaku, buatlah seolah-olah kalian menangis. Kalau kalian tak bisa menangis, buatkan diri kalian menangis. Tapi kalau bisa menangis, paling baik. Kamu kenapa menangis tadi? Menyentuh ayat imam. Enggak, panjang betul Ustaz. Sehabis selesai baca Quran, kemudian saya menghadiahkan pahala untuk almarhum ayah saya, almarhumah kakak saya. Apakah sampai itu Pak Ustaz? Sampai. Siapa yang mengatakan sampai? Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Sampai. Siapa lagi yang mengatakan sampai? Murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai. Dari kalangan mazhab Syafi'i siapa? Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Ajaj. Kata dia bacaan Quran sampai. Saya mau detail-detailnya Pak Ustaz, buka buku 37 masalah populer, lengkap. Dalil apa saja yang sampai untuk orang mati. Sudah saya tulis. Buku hadis apa yang baik khusus buat anak saya Pak Ustaz, masih kecil balita. Hadis bergambar. Buku hadis bergambar. Anak keponakan saya semuanya bergambar. Sejarah Nabi bergambar. Buku hadis bergambar. Ayat-ayat doa-doa bergambar. Karena mereka suka nengok gambar. Dengan nengok gambar dia nengok baca ayat. Belikan mereka bergambar. Apa pendapat Ustaz tentang Habib Syekhan Al-Bahar? Wallahu a'lam bishawab. Saya tak paham yang goib-goib. Saya hanya menengok yang zahir. Nahnu nunqu bizawahir wallahi tawassal sarair. Ada orang yang bisa tuajung nengok batin segala macam. Saya tak paham. Saya hanya menengok yang zahir. Saya tak tahu. Bolehkah kita berbohong dari menutupi karena takut riya?
tak boleh bohong. Tak boleh bohong. Sebutkan saja. Kamu tadi malam kenapa tak angkat HP saya? Saya sedang sholat tahajud. Tak boleh bohong. Gara-gara menjawab itu saya jadi riak, Pak Ustaz. Tidak riak. Tarkul amal li ajlin nas riak. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang baru riak. Wal amal li ajlin syirik. Beramal karena ingin dipuji orang syirik. Sebut aja saya tahajud. Yang tak boleh itu. Tadi malam itu berapa kali kawan nelpon saya nggak bisa ngangkat. Maklumlah sedang tahajud. Itu baru tak boleh.